Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan wong Kediri, wong kampung, wong pinggiran. Oke, terima kasih. Nah, kali ini saya pengen bahas tentang perizinan di Kota Kediri. Nah, ini berangkatnya terkait dengan ketika masyarakat demonstrasi di swalayan Superindo Jalan Hasanuddin Kota Kediri Kamis kemarin. Nah, di situ terjadi satu pejabat pemerintah dari perizinan itu menyatakan bahwa perizinan Superindo itu sudah sesuai prosedur. Karena tidak terima, kemudian masyarakat yang demo itu misu-misui. Goblok-goblok nih. Ada paseh banget misue. Berkali-kali. Nah, saya pikir demonstrasi masyarakat sambil misuh-misuh ini. Yang pertama, saya merasa bahwa demonstrasi untuk meluruskan, yang bertujuan untuk meluruskan satu aturan, satu kebijakan, itu menurut saya wajar-wajar saja. Kenapa? Karena itu bagian dari proses dan cara masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Cuman kalau kemudian harus misuh-misuh, itu rasa saya sebenarnya kayak apa gitu loh di hati saya itu. Nah, cuman mungkin beberapa masyarakat saya pikir juga kayak begitu. Sebaliknya saya juga berpikiran lain. Mungkin kalau tidak dipisu-pisui kayak begitu, sorry, mohon maaf, bisa jadi juga tidak terjadi proses apapun. Artinya bisa jadi akhirnya dianggap ya sudah, masyarakat sudah menerima, masyarakat harus menerima apa keputusan pemerintah. Pada prinsipnya kemarin itu yang dipersoalkan adalah yang pertama kaitannya dengan lokasi yang sebenarnya untuk swalayan itu berada di RT 01 RW 03. Tetapi izinnya itu berada di RT 02 RW 3. Jadi ya tetangganya lah. Termasuk tanda tangan warga atau persetujuan warga itu di RT sebelah. Nah, ini ada apa? Nah, ini yang kemudian kadang-kadang juga alah wong-wong iki tanda kutip ya cerdas juga. Mungkin ya setidak-tidaknya bahwa iki lho, mungkin bisa jadi kan ini proses pengelabuan. Saya berpikirnya proses pengelabuan lah. Pengelabuan wong lokasinya di RT 1, kok izinnya yang diizini, masyarakat yang diizini itu kok di RT 2. Tapi mari kita lihat aturan di perizinan Kota Kediri, seperti yang disampaikan oleh salah satu pejabat ketika menghadapi para demonstran, menghadapi masyarakat, bahwa rekomendasi tanda tangan persetujuan warga sekitar itu tidak wajib. Jadi kalau kemudian RT 1 RW 3 Kelurahan Dandangan tidak dimintai izin, tidak dimintai persetujuan atau tidak dimintai rekomendasi, itu sah. Setidaknya itu tafsir saya dari apa yang disampaikan oleh pejabat Dinas Penanaman Modal Kota Kediri ketika menghadapi para demonstran itu. Saya diperintah oleh Kepala Dinas untuk mewakili beliaunya, kebetulan acara. Kepala dinasnya ya gantek misalnya apa atau dalam arti perizinan untuk di RT tadi, jadi di alamat perizinan itu tidak sebutkan RT, tadi nomor, jadi sesuai dengan OSN. sampai nih goblok bisa ini. Pasti kan dilaporne to. Dilaporne Pak Samad tanda tangan tuh orang motor terus piye Pak? Benar, Mas. Sampai nopo ora survei lokasi
lokasi. Maksud saya, sebetulnya di tetangga ini tidak wajib untuk diperizinan sekarang. Tapi itu penjelasan saya kira itu penjelasan. Jadi tidak wajib untuk tetangga perizinan sesuai aturan. Demonstran itu. Nah, dari informasi itu bagi saya, informasi ini informasi baru. Karena selama ini yang dipahami oleh masyarakat termasuk saya bahwa yang namanya sebuah usaha baru di sebuah lokasi tertentu itu diharuskan untuk mendapatkan semacam persetujuan atau rekomendasi atau izin lingkungan. Nah, untuk lingkungan itu apa? Ya, warga di sekitar lokasi itu. Kanan kirinya lah, kira-kira seperti itulah. Kenapa? Karena adanya kemungkinan dampak dari pendirian usaha tersebut. Nah, yang saya pahami kayak begitu. Nah, terus karena saya penasaran, kenapa, apa betul sih bahwa warga tidak dibutuhkan lagi untuk proses perizinan usaha di Kota Kediri. Saya kemudian download syarat usaha dari laman resmi DPM Kota Kediri, Dinas Penanaman Modal Kota Kediri. Kalau yang saya lihat di sini memang tidak ada di aturan ini bahwa syarat rekomendasi dari warga sekitar, tidak ada. Jadi mungkin bisa jadi apa yang disampaikan oleh dinas perizinan itu atau yang disampaikan oleh pemilik swalayan itu sudah benar. Jadi nggak masalah. Persoalannya adalah kemudian ini kan persoalan lingkungan, persoalan sosial, bukan sekedar persoalan benar salah. Kadang-kadang yang muncul terjadi kayak begitu. Nah, kalau kemudian orang begitu datang tiba-tiba berdiri pabrik atau tiba-tiba berdiri satu usaha yang kemudian bisa berpengaruh kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat berpikir lain, toh juga benar tanpa izin atau tanpa rekomendasi, tanpa persetujuan warga sekitar pun boleh, tidak ada urusan. Masyarakat balik berpikir lain. Nah, ini karena berkaitan dengan komunikasi sosial. Masyarakat berpikir lain bahwa kemudian melakukan tindakan yang anarkis secara sembunyi-sembunyi. Mohon maaf ya, kasarane kalau di omongan orang cangkruan warung kopi itu kasarane, kalau kemudian ada batu atau batu bata yang kemudian melayang, terus kemudian masyarakat berpikir lain, watu-watuku dewe, boto-botoku dewe, kemudian melayang, ya apa urusane. Lah, saya khawatir terjadi itu. Karena apa? Mungkin bisa pihak pemerintah, pihak pengusaha juga berpikir yang serupa. Usaha-usahaku dewe, duit-duitku dewe, modal-modalku dewe. Nah, itu bagi pengusaha. Pemerintah juga begitu. Wong aturan-aturanku dhewe, tak lakon-lakoni dhewe, urusane karo masyarakat ya apa. Nah, kalau saling berpikir kayak begitu ya repot nanti. Khawatirku yang terjadi kayak begitu. Jadi sebenarnya pada persoalan ini yang perlu kita kedepankan bukan sekedar salah benar, bukan sekedar persoalan ini persoalan apa, tetapi memang apapun berkaitan dengan situasi sosial masyarakat itu harus diperhatikan. Nah, kemudian kalau pemerintah Kota Kediri menghilangkan itu, ya enggak tahu, tapi bisa jadi memang kadang-kadang masyarakat juga ada yang nakal.
terkait dengan rekomendasi atau izin atau persetujuan warga sekitar. Itu ada yang nakal, misalnya bermain-main, aku gak gelem ngizini awakmu, nek awakmu gak ngewehi duit aku segini. Nah, nek awakmu gak gelem begini, wah. Nah itu sudah personal sekali, sudah personal sekali. Jadi kadang-kadang situasinya itu memang agak repot. Kalau hal semuanya berjalan wajar-wajar saja, bahwa kemudian usaha ini itu tidak akan mempengaruhi masyarakat secara berlebihan atau mengganggu lingkungan dan sebagainya, saya pikir layaklah sebuah usaha kemudian dikasih persetujuan atau kemudian direkomendasikan oleh masyarakat. Masyarakat juga begitu, jangan sampai memanfaatkan sesuatu dengan cara yang kurang elok, berlebihan. Nah, tapi kalau kemudian masyarakat mintanya misalnya, oke, mohon maaf, masyarakat sini kalau ada perusahaan baru, ada usaha baru yang berdiri di lingkungan itu, terus mereka meminta agar masyarakat yang memiliki kualifikasi untuk bekerja di situ itu lebih diutamakan, itu jauh lebih elok. Itu akan saling bermanfaat, bukan saling memanfaatkan, tetapi saling bermanfaat, saling dukung satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian usaha itu juga bermanfaat pada masyarakat. Nah, tapi kalau kemudian dimanfaatkan dengan cara atau tujuan tertentu yang tidak pas, misalnya seperti mengarah ke pemerasan, juga begitu, itu tidak pas. Itu tidak pas. Pengusaha juga begitu, kok tidak memiliki kepedulian sosial, itu kurang ajar. Jadi saya pikir begitu. Ini sekedar sebuah pengetahuan baru bagi saya, dan mari, ini menurut saya masih cukup bisa didiskusikan kira-kira yang pas bagaimana, sama-sama enak bagaimana, sama-sama menghormati, sama-sama peduli, dan sama-sama ojo podo nemen-nemene. Oke. Mungkin sementara begitu, kita nanti bisa masih berdiskusi lagi terkait dengan hal ini, bukan sekedar persoalan salah benar, tetapi bagaimana kira-kira sesuatu yang pas. Itu aja kira-kira. Terima kasih, salam damai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.